Sunarji mendadak nangis minta Prabowo tolak pengunduran diri Gus Miftah. Heboh pengakuan Sunarji. Pria yang dihina Gus Miftah menangis memelas ke Presiden Prabowo. Setelah mendapat dukungan dan banyak bantuan dari publik yang kasihan, Sunarji kini berpihak ke Gus Miftah yang menghinanya. Penjual es teh itu meminta Presiden Prabowo Subianto menolak pengunduran diri Gus Miftah. Sembari usaha mengeluarkan air mata, Sunarji mengatakan telah memaafkan Gus Miftah yang dilontarkan pada acara sholawatan di lapangan Dre Supardi, Sawitan, Mungkit, Kabupaten Magelang beberapa waktu lalu. Meski awalnya mengaku sakit hati, Sunarji mendadak sekali meminta agar Gus Miftah tak mengundurkan diri sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Saya menyayangkan Gus Miftah mundur dari kabinet. Saya tuh sudah memaafkan Gus Miftah dan saling memaafkan, kata Sunarji sambil terus berusaha mengeluarkan air mata. Sunarji warga Dusun Gesari, Desa Banyusari, Grabak, Magelang ini sudah mendapatkan banyak sekali donasi. Mulai dari uang tunai ratusan juta sampai diberangkatkan umroh oleh Gus Miftah. Setelah mendapatkan itu semua, Sunarji kini meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah. Saya minta Bapak Prabowo untuk pengunduran diri Gus Miftah tetap di kabinet. Saya sudah memaafkan Gus Miftah. Saya mohon Bapak Prabowo untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah, kata Sunarji sambil tetap berusaha menangis. Padahal Presiden Prabowo Subianto juga sudah mengapresiasi keputusan Gus Miftah untuk mundur. Gus Miftah beberapa kali terekam melontarkan kata kasar terhadap masyarakat, mulai dari Sunarji sampai seniman senior Yati Pesek. Saya kira kita hargai sikap ksatria itu, kata Presiden Prabowo Subianto. Prabowo berpendapat cara bertutur kasar Gus Miftah merupakan kebiasaan yang dianut dari rutinitasnya berkomunikasi dengan kalangan masyarakat bawah. Saya kenal beliau. Mungkin karena beliau memang bergaul dan sering berceramah di kalangan bawah. Mungkin bahasa beliau niatnya bukan niat jahat, bukan niat menghina. Tapi terlepas itu salah ucap. Beliau sadar. Beliau salah ucap, beliau mengundurkan diri, kata Presiden Prabowo Subianto. Bukan hanya dari Sunarji, kini juga muncul petisi meminta Presiden Prabowo Subianto menolak pengunduran diri Gus Miftah. Petisi itu digagas Agus Saripin di ceng.org. Dia mengajak seluruh warga negara Indonesia untuk mendukung Gus Miftah untuk tetap mengemban amanah sebagai utusan khusus Presiden Prabowo Subianto dalam Kabinet Merah Putih. Dalam petisi tersebut, Agus menyampaikan 3 poin permintaan. Pertama, memohon kepada Presiden Prabowo Subianto untuk tetap mempertahankan Gus Miftah sebagai sosok ksatria yang mengabdi dalam UKP, utusan khusus Presiden, dengan memberinya kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru di dalam kekuasaan, dan mengurangi karakter bawaan yang telah terbentuk selama ini dari lingkungan jalanan. Kedua, memohon kepada Gus Miftah untuk tetap bersedia mengabdi kepada bangsa dan negara melalui UKP di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto. Dan ketiga, mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersikap arif dan bijaksana layaknya Bapak Sunarji dan keluarga yang telah memaafkan Gus Miftah. Dan pemberian maaf oleh Bapak Sunarji dan keluarga kepada Gus Miftah tidak dilanjutkan dengan kontroversi publik yang kurang sehat seperti menyerang pribadi Gus Miftah. Sementara sebelumnya Gus Miftah juga menyampaikan langsung pengunduran dirinya ke Presiden Prabowo Subianto. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya atau Mayor Teddy baru akan menjadwalkan pertemuan Gus Miftah dengan Prabowo Subianto. Insya Allah minggu depan menghadap Presiden. Saya baru dijadwalkan oleh Pak Seskap, kata Gus Miftah. Usman Ali Salman hingga kini masih belum nongol ke publik. Di mana keberadaannya? Setelah tokoh agama Miftah Maulana alias Gus Miftah dihujat publik karena menghina Sunarji, penjual es teh. Kini, giliran tokoh yang ada di samping Gus Miftah yang disorot publik. Tokoh itu adalah ulama besar yang cukup disegani di Magelang, Jawa Tengah, yakni Usman Ali Salman. Pada video yang viral di medsos tampak Usman Ali Salman tertawa terpingkal-pingkal mendengar Gus Miftah menghina Sunarji. Usman Ali Salman bukan orang sembarangan. Dia adalah pimpinan Pondok Pesantren Api Al-Huda Nepak, Magelang. Sayang, citra Usman Ali Salman sedikit tercoreng karena tertawa saat Sunarji dibully Gus Miftah.
Setelah video Gus Miftah viral, akun medsos Pondok Pesantren API Al-Huda Nepak dibanjiri komentar pedas dari netizen atau warganet. Mereka mengkritik tindakan Usman Ali Salman yang tertawa terpingkal-pingkal. Warganet menilai bahwa sebagai seorang pemimpin pesantren, sikap Usman Ali Salman tidak mencerminkan adab yang baik. Berikut beberapa komentar netizen yang dilansir dari pantauan Tribun Jateng. Yang jualan es teh insya Allah lebih mulia daripada yang terbahak-bahak dan jual agama. Adabnya di mana, Pak Kiai? Dengan menertawakan bapak penjual es teh yang dipermalukan di depan umum. Puas, Pak, senang benar ketawa ente, bos. Mempermalukan saudara seiman di depan banyak orang seperti itu. Apa Islam memperbolehkan seperti itu, bos? Hingga berita ini diturunkan, Usman Ali Salman belum memberikan klarifikasi terkait sorotan yang diterimanya. Netizen terus mendesak agar ia dan Gus Miftah segera menyampaikan permohonan maaf atas kejadian tersebut. Usman Ali Salman lahir pada tanggal 5 Juli tahun 1974 di Dusun Gedongan, Gondosari, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang. Saat ini, ia berusia 50 tahun dan dikenal sebagai pimpinan Pondok Pesantren API Al-Huda Nepak, Magelang. Perjalanan pendidikannya dimulai dari jenjang Madrasah Ibtidaiyah, MI, hingga Madrasah Sanawiyah, MTS. Ia kemudian melanjutkan pendidikan agama di Pondok Pesantren API Tegalrejo Magelang selama 13 tahun. Cita-citanya untuk mendirikan pondok pesantren terwujud setelah ia mendirikan TPA Al-Huda untuk anak-anak usia dini di desanya. Beberapa tahun kemudian, ia membangun pondok pesantren API Al-Huda Nepak di tanah pekarangan yang ia miliki. Saat pertama kali berdiri, pondok itu hanya memiliki 4 santri dalam setahun. Kini, pondok pesantren tersebut berkembang pesat dan menjadi salah satu lembaga pendidikan agama yang diklaim berpengaruh di wilayah Magelang. Reaksi Mayor Teddy usai Gus Miftah izin mengundurkan diri dari utusan khusus Presiden. Mayor Teddy yang merupakan Sekretaris Kabinet, Seskap, ternyata memiliki peran penting dalam keputusan Gus Miftah. Peran Mayor Teddy diungkap langsung oleh Gus Miftah saat memutuskan mundur sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Keputusan pemilik nama Miftah Maulana Habibur Rahman ini diutarakan di Pondok Pesantren Ora Aji, Dusun Tundan, Purwomartani, Kalasan Sleman, Yogyakarta pada Jumat, tanggal 6 Desember tahun 2024. Dalam pengumumannya, Gus Miftah bercerita keputusannya mengundurkan diri sudah melalui proses diskusi dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya atau Mayor Teddy. Gus Miftah mengaku berdiskusi dengan Mayor Teddy pada Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024, malam. Dia mengatakan keputusan mundur sebagai utusan khusus Presiden belum diberitahukan pada Presiden Prabowo Subianto. Saya belum komunikasi dengan beliau, Presiden Prabowo Subianto. Tidak ada tekanan siapapun. Saya sudah komunikasi dengan Pak Seskap, kata Gus Miftah. Menurutnya Mayor Teddy memberi jawaban yang tidak menyuruh atau melarang soal mundur sebagai utusan khusus Presiden. Pak Seskap hanya menjawab, keputusan ada di Gus, kembali ke keyakinan dan hati nurani Gus Miftah. Beliau tidak dalam rangka menyuruh atau menolak, kata Gus Miftah. Dia bercerita bahwa jabatan sebagai utusan khusus Presiden ini sudah menjadi perbincangannya dengan istri, Ning Astuti. Miftah bercerita tanggal 16 November tahun 2024 saat sedang di Bali, Ning Astuti mengaku tak nyaman dengan Gus Miftah yang menjabat sebagai utusan khusus Presiden. Tanggal 16 November istri saya sudah menyampaikan ke saya, bah saya sebenarnya gak nyaman jadi istri Abah sebagai seorang pejabat. Saya lebih nyaman menjadi istri Gus Miftah yang saya kenal di awal. Entah sebagai firasata atau apa, kata Gus Miftah. Keputusannya mundur sebagai utusan khusus Presiden, dirasa sebagai jawaban dari keluhan sang istri. Mungkin ini jawaban dari itu semua, kata Gus Miftah. Gus Miftah memang tengah menjadi pergunjingan di media sosial dan masyarakat. Itu gara-gara ucapannya ke seorang tukang es teh saat acara sholawatan di lapangan Dref Supardi, Sawitan, Kabupaten Magelang, Rabu, tanggal 20 November tahun 2024.
Ucapan tersebut kemudian disambut gelak tawa tokoh agama lain yang duduk di samping kanan kiri Gus Miftah seperti Habib Zaidan bin Yahya dan Kiai Haji Usman Ali. Gus Miftah lantas kembali ditegur Seskap Mayor Teddy. Saya juga sudah ditegur oleh Pak Seskap untuk lebih berhati-hati menyampaikan pendapat dan pidato di depan masyarakat luas, kata Gus Miftah. Sampai kemudian Gus Miftah pun membuat video klarifikasi dan mendatangi rumah pedagang es teh Sunaji di Dusun Gesari, Desa Banyusari, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang.